Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Dengan penuh rasa syukur, mari kita menyambut hari baru dengan semangat, optimis, menjalani hari baru bersama Tuhan. Kita pasti bisa. Memulai hari baru kita akan mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk anugerah-Mu di hari yang baru ini. Kembali memulai hari baru ini, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengarkan mempengaruhi segenap kehidupan kami, khususnya di sepanjang hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Jemaat Tuhan, saya fokus hanya ayat yang kedua. Saya berharap kita membaca teks ini secara utuh. Saya fokus hanya di ayat 2, demikian firman Tuhan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Amin. Tema firman Tuhan bagi kita pagi ini, Injil sebagai kekuatan penyelamat. Injil sebagai kekuatan penyelamat. Dalam teks ini, Paulus secara tegas menyampaikan bahwa Injil adalah instrumen keselamatan. Kita tidak diselamatkan oleh usaha moralitas semata atau usaha moralitas dan tradisi agama, melainkan oleh berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Itu artinya bahwa kita masih memandang Injil sebagai berita utama dalam hidup kita, atau pertanyaannya, atau hanya sekedar pengetahuan di masa lalu, atau hanya sekedar berita historis saja, sejarah saja. Jemaat yang terkasih, penting sekali kita hidup di dalam sebuah ketekunan memahami konsep keselamatan. Ada sebuah frasa, asal kamu teguh berpegang padanya. Artinya menunjukkan bahwa iman bukanlah peristiwa sekali saja, melainkan sebuah perjalanan ketekunan. Ketika kita mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan penyelamat, maka kita akan menjalani kehidupan kita. Iman bukanlah sebuah peristiwa hanya sekali saja, tetapi sebuah perjalanan ketekunan. Teguh berpegang berarti menjaga doktrin, menjaga ajaran yang benar di tengah rupa-rupa pengajaran yang sekarang ini bisa kita saksikan, kita dengarkan. Jadi sebuah ketekunan bicara tentang sebuah konsistensi. Antara ketekunan dan konsistensi adalah sebuah yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Jadi ketika kita berpegang pada ketekunan, ada sebuah konsistensi. Keselamatan yang kita terima membuahkan daya tahan untuk tetap setia meski dalam tekanan atau keraguan. Jemaat yang diberkati Tuhan. Lalu selanjutnya Paulus menekankan ada bahayanya kata percuma. Bahaya iman yang percuma. Apa artinya? Bagian terakhir ayat ini cukup tajam. Kecuali kamu telah menjadi percaya percuma saja. Apa maksudnya? Percaya yang percuma adalah, atau percaya yang sia-sia adalah iman yang dangkal, yang hanya ada di bibir, namun tidak mengubah hati. Iman yang tanpa dasar kebenaran. Misalnya, jika seseorang mengaku percaya tetapi menolak fakta kebangkitan Kristus, maka iman itu kehilangan kuasanya. Bagaimana dengan kita jemaat yang diberkati Tuhan? Mari kita berefleksi lewat beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, apakah iman saya berlandaskan pada karya Kristus yang murni? Yang kedua, seberapa kuat saya memegang janji Tuhan saat badai hidup datang, saat pergumulan saya datang? Yang ketiga, apakah kepercayaan saya menghasilkan buah transformasi atau hanya rutinitas yang kosong? Jemaat yang diberkati Tuhan, saya berharap dari 3 pertanyaan ini kita tidak hidup di dalam bahagian ini, satu pun tidak. Karena apa? Karena keselamatan adalah anugerah. Namun kita punya tanggung jawab. Memelihara iman adalah tanggung jawab setiap orang percaya, agar apa yang kita yakini tidak menjadi sia-sia. Saya mengulang kalimat terakhir ini. Keselamatan adalah anugerah. Namun memelihara iman adalah tanggung jawab setiap orang percaya,
apa yang kita yakini tidak akan menjadi sia-sia. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang telah memberkati kami untuk setiap karya yang luar biasa, karya yang besar, anugerah yang besar yang Tuhan sudah anugerahkan untuk setiap kami. Sungguh kami mengimani kematian kebangkitan-Mu adalah keselamatan bagi kami. Segala dosa kutuk telah Tuhan selesaikan di kayu salib. Tanggung jawab kami sebagai orang percaya mengerjakan keselamatan kami, hidup benar agar iman kami nyatakan lewat ketekunan, ketaatan, konsistensi kami, dan berdampak pada transformasi kehidupan kami sebagai surat Injil yang nyata. Orang boleh menyaksikan, merasakan bagaimana Kristus hadir dalam hidup kami. Bapa, sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Berilah kami kekuatan mengerjakan keselamatan kami. Segala aktivitas sepanjang hari ini kami serahkan kepadamu Tuhan. Kau memberkati kami di dalam setiap aktivitas kami. Apapun pekerjaan jemaat-Mu yang pagi-pagi benar telah berangkat ke pasar pagi. Mereka yang bekerja pegawai swasta, pegawai negeri, TNI, Polri, pebisnis, apapun usaha mereka Tuhan yang berkenan bagi-Mu, agar setiap yang dipikirkan dan yang dikerjakan tangannya Tuhan sajalah membuatnya berhasil. Kami terus menyerahkan jemaat-Mu yang Tuhan anugerahkan usia yang indah, umur yang panjang. Biarlah dengan umur yang panjang Tuhan juga memberikan mereka kesehatan yang cukup, agar hati tetap berglori, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kau memberkati anak-anak kami dimanapun berada. Tuhan memberkati tumbuh kembang mereka, memberkati setiap jenjang pendidikan mereka, supaya anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang takut Tuhan, berkemenangan di dalam Engkau. Kau berkati anak-anak kami yang sudah bekerja, berkati anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan memberikan mereka pekerjaan, membuka peluang untuk mereka boleh mendapat pekerjaan. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan untuk jemaat Tuhan yang pada saat ini masih terus dalam proses pengobatan. Mereka yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan hamba bawa kepadamu. Untuk Inang Opung Kepin Boru Hutauruk, untuk Inang Hinsa Boru Tambunan, untuk Amang Arifin Nababan beserta dengan istri. Hamba menyerahkan juga Amang Markus Yahaan dan jemaat-Mu yang lain Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam proses pemulihan. Hamba memohon Bapa yang baik, Kau memberkati makanan, minuman, dan setiap proses pengobatannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Biarlah di dalam proses penantian pemulihan, kesembuhan, iman mereka tetap teguh di dalam Engkau, bahwa Engkau tidaklah pernah terlambat menolong kehidupan mereka. Bapa terkasih, hamba juga menyerahkan kepadamu untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun kelahiran pada hari ini. Hamba bawa kepadamu Tuhan untuk Rio Aprianto Bultom. Hari ini genap usianya 34 tahun. Untuk Inang Furiska Boru Simanjuntak, hari ini genap usianya 45 tahun. Untuk Randi Willy, hari ini genap usianya 35 tahun. Bapa berkatilah usia mereka bertambah, usia mereka bertambahlah kesehatan, bertambahlah damai sejahtera, bertambahlah sukacita, bertambahlah kebaikan Tuhan. Tambahlah hati yang takut akan Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Hari ini hamba menaikkan syukur Tuhan. Ada ulang tahun pernikahan jemaat Tuhan. Ada Amang Lisbon Huta Barat Inang Erboru Panjaitan. Hari ini usia pernikahannya 20 tahun. Bapa berkati kehidupan mereka di dalam suka duka yang dijalani selama 20 tahun berlalu. Untuk ke depan cinta mereka terus bertumbuh di dalam Engkau. Berkati kesehatan Amang Huta Barat. Berkatilah dengan kebahagiaan, berkatilah mereka dengan segala usaha yang mereka kerjakan. Anak-anak mereka Engkau memberkati kedua putrinya. Keluarga ini hamba taruh di dalam tangan-Mu Bapa. Berkatilah kehidupan keluarga ini. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati seluruh pelayanan kami di GEMI Kanaan Medan Selatan. Memberkati kami para hamba-Mu Tuhan, para pendeta, majelis, speaker, guru-guru sekolah minggu, seluruh tim ibadah sesi 1, seluruh ketua-ketua sektor, seluruh yang terlibat di dalam pelayanan. Kau berkati kami agar kami punya telinga seorang murid hati, seorang hamba yang terus mau diproses taat untuk kebenaran firman dan setia melakukan pelayanan kami.
Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami berdoa. Amin.